Bab 106, Bor Kayu untuk Api. Penerjemah, Kurasi Tolansurator Editor. Duan Lingtian, bagaimana menurutmu? Kapten Yangda melihat ke arah Duan Lingtian, mencari pendapatnya. Bagaimanapun, pertaruhan ini adalah sesuatu yang dimulai Duan Lingtian. Duan Lingtian, lebih baik kamu tidak mengatakan kamu tidak berani. Mata Yuxiang menyipit saat dia memotong retret Duan Lingtian. Kapten, Tuan, saya tidak keberatan. Seperti yang Yuxiang katakan, tolong saksikan pertaruhan ini. Duan Lingtian mengangguk sementara sudut mulutnya tersenyum. Yuxiang ini adalah orang yang perhatian. Murid Yuxiang mengerut. Dia tidak berharap Duan Lingtian setuju begitu saja. Duan Lingtian, kamu tidak akan menyembunyikan piston api, kan? Jika itu saja, maka pertaruhan ini tidak akan ada artinya. Yuxiang memandang Duan Lingtian dengan ekspresi waspada. Jangan khawatir, jika saya menggunakan piston api, maka Anda dapat menganggapnya sebagai kerugian saya. Duan Lingtian tersenyum. Piston api, apakah dia membutuhkannya? Yuxiang menghela nafas lega. Ingat bahwa ini adalah sesuatu yang Anda setujui. Jika kalian berdua tidak keberatan, pertaruhan ini sekarang akan berlaku. Yangda melihat ke arah Duan Lingtian dan Yuxiang. Keduanya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Mulai. Yangda memandang Duan Lingtian dengan penuh minat. 5 perwira di belakangnya juga menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Mereka semua penasaran dari mana Duan Lingtian mendapatkan kepercayaannya. Bahkan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa menyalakan api tanpa piston api. Hari ini, saya akan mengajari semua orang beberapa pengetahuan umum. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian duduk di lantai setelah mengambil sepotong kayu kering dari tumpukan. Sementara itu, sekelompok pemuda dari perkemahan jenius semuanya mengepungnya. Mereka lekat-lekat menatap gerakan Duan Lingtian. Duan Lingtian melihat ke arah Meng Kuan dan berkata, sambil tersenyum ringan, Meng Kuan, berikan aku belatimu. Meng Kuan menyerahkan belatinya. Setelah menerima belati, Duan Lingtian mengangkat tangannya, memotong tongkat dari ujung kayu kering di tangannya, dan kemudian mengasahnya. Pada saat yang sama, dia menggali lubang kecil di potongan kayu kering yang bundar. Siapa? Potongan kayu kecil masuk ke tangan Duan Lingtian dari tumpukan. Diikuti oleh energi asal yang meledak dari dalam tangannya, mereka berubah menjadi serbuk kayu, dan akhirnya jatuh ke lubang kecil di potongan kayu kering yang bundar. Selanjutnya, dia menancapkan tongkat yang telah diasah tadi ke dalam lubang kecil. Dan dia mulai memutar tongkat. Jika seseorang dari bumi di kehidupan Duan Lingtian sebelumnya melihat ini, mereka pasti akan mengenali apa yang dia lakukan hanya dengan pandangan sekilas. Gerakan Duan Lingtian saat ini justru merupakan tindakan dari kayu yang dibor untuk membuat api. Terlibat dalam fantasi. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyalakan api seperti ini? Yuxiang mencibir, tapi dia tercengang tak lama kemudian. Mendesis. Duan Lingtian memutar tongkat kering untuk sementara waktu sebelum serbuk kayu mulai berasap, dan setelah beberapa saat, nyala api kecil muncul. Meng Kuan, kayu kering. Duan Lingtian berteriak dengan suara rendah. Yang akan datang, Meng Kuan sudah pergi untuk menyiapkan kayu kering segera setelah serbuk kayu mulai berasap. Setelah mendengar Duan Lingtian memanggilnya, dia segera meletakkan setumpuk kayu kering di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian menempatkan serbuk kayu yang terbakar ke dalam kayu kering. Seketika, nyala api yang menyala-nyala meletus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Yuxiang menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya, dan dia mundur beberapa langkah sebelum menggelengkan kepalanya dengan cara yang sepertinya dia sedikit keluar dari akal sehatnya, karena dia tidak berani percaya semua ini nyata. Pada saat ini, para pemuda di sekitarnya semua menatap Yuxiang dengan tatapan yang memancarkan rasa kasihan. Yuxiang ini berada di atas kepalanya. Yu Xiao dan 3 pemuda Yu klan lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Kehilangan muka Yuxiang sama dengan kehilangan muka klan Yu, dan mereka sendiri juga kehilangan muka. Yangda melirik Duan Lingtian dalam-dalam sebelum bertanya, Duan Lingtian, bagaimana menurutmu tentang ini? Ketika saya bermain sebagai seorang anak, saya tidak sengaja menemukan itu, saya menyebutnya kayu membosankan untuk membuat api. Kapten, bagaimana menurutmu? Duan Lingtian menggosok hidungnya saat dia berbicara. Bagus, sangat bagus. Yangda tertawa terbahak-bahak. Yuxiang, karena kamu meminta kapten untuk bersaksi, aku percaya kamu pasti akan mematuhi taruhan, kan? Duan Lingtian melihat ke arah Yuxiang sambil tersenyum mengejek.
Ekspresi Yu Xiang semakin buruk. Dalam waktu singkat, dia melihat ke arah dua perwira di belakang Yang Da dengan tatapan memohon. Kapten, Tuan, Yu Xiang adalah murid dari klan Yu kota kabupaten. Jika dia menjadi sasaran penghinaan seperti itu, klan Yu pasti akan dipermalukan juga. Pada saat itu, saya khawatir itu akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu centurion angkat bicara. Ya, Kapten, Tuan, anggap saja masalah ini sebagai lelucon dan tertawakan saja. Centurion lain berbicara. Yang Da mengerutkan kening. Yu Clan, dia harus mempertimbangkannya. Namun, pertaruhan ini adalah sesuatu yang jelas bagi semua orang yang hadir. Jika dia, orang yang menjadi saksi pertaruhan itu, hanya mengabaikan masalah ini, prestisenya pasti akan ternoda. Dan jika berita itu disebarkan, akan sulit baginya untuk mempertahankan posisinya di dalam pasukan darah besi. Hahaha, gelombang tawa keras tiba-tiba bergema. Lancang, perwira yang berbicara pada awalnya untuk membantu Yu Xiang memandang Duan Lingtian dengan marah dan wajahnya menjadi muram. Bagaimana kamu bisa lancang di hadapan kapten? Perwira, Tuan, mata Duan Lingtian menyipit, dan sudut mulutnya tersenyum. Perjudian antara Yu Xiang dan aku tidak hanya disaksikan oleh kapten, tetapi juga oleh semua orang yang hadir di sini. Ketika pertaruhan baru saja dilakukan, saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak berbicara dan menghentikannya. Mungkinkah itu karena kamu tidak memikirkan klan Yu pada waktu itu? Atau mungkin, aku bisa menang dan Yu Xiang kalah melebihi harapanmu? Jadi, kamu membawa Yu Clan untuk menekan kapten. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, matanya berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang mengerikan. Mungkinkah menurutmu kapten akan takut pada klan Yu dan wajib sujud di depan klan Yu? Ketika Centurion mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, ekspresinya langsung berubah sedikit pucat dan suram. Setelah memelototi Duan Lingtian dengan mata penuh kebencian, perwira itu memandang Yang Da dengan ekspresi ketakutan. Kapten, Tuan, saya tidak pernah berpikir seperti ini, saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Centurion lainnya dengan bijaksana menutup mulutnya ketika menghadapi situasi seperti itu. Meskipun dia adalah teman baik kakak laki-laki Yu Xiang, Yu Hong, dia tetap tidak akan berani menyinggung atasannya. Perjudian ini adalah sesuatu yang jelas bagi semua orang yang hadir. Saya harap kapten dapat menangani masalah ini dengan adil. Xiao Yu berbicara pada saat yang tepat untuk membantu Duan Lingtian. Kami berharap kapten bisa menangani masalah ini dengan adil. Seketika, banyak pemuda dari setiap regu mengikuti dan menyatakan dukungan mereka. Ekspresi Yu Xiang menjadi lebih buruk. Tatapannya menyapu para pemuda ini. Sebagian besar pemuda ini semuanya meminjam api darinya, tetapi dia tidak akan pernah mengira mereka benar-benar penjaga pagar dan sangat realistis. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat marah bahkan darah hidupnya mulai mendidih. Yang Da melihat ke arah Yu Xiang saat dia dengan acuh tak acuh berkata, cukup. Karena saya bertindak sebagai saksi untuk pertaruhan ini, saya tentu saja tidak akan berpihak pada pihak manapun. Yu Xiang, pertaruhkan taruhan Anda. Meskipun dia harus mempertimbangkan klan Yu kota kabupaten, dia tidak takut pada mereka. Belum lagi bahwa tentara darah besi sangat jauh dan tidak memiliki batasan, bahkan jika patriark klan Yu datang ke kota darah besi secara langsung, dia tidak akan berdaya melawannya. Dia adalah anggota tentara darah besi, dan tentara darah besi terkenal karena melindungi pasukannya sendiri. Bahkan anggota perkebunan gubernur kabupaten tidak akan berani menyinggung tentara darah besi dengan gegabah. Yu Xiang menarik napas dalam-dalam saat rasa penghinaan melintas di matanya, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Di bawah tatapan tajam para pemuda di sekitarnya, Yu Xiang mulai melepas pakaiannya, sepotong demi sepotong. Saat ini, Duan Lingtian, Xiao Yu, Meng Quan, dan Luo Zheng semuanya telah kembali ke tempat mereka duduk sebelumnya dan mulai memanggang serigala liar dan babi hutan. Mereka memanggang makanan mereka saat mereka menyaksikan pertunjukan Yu Xiang. Haha, aku tidak menyadari bahwa Yu Xiang ini bahkan lebih cantik dari wanita. Meng Quan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Yu Xiang berlari-lari. Duan Lingtian tertawa ketika dia berkata, bahkan ada tanda lahir di pantatnya. Saat ini, bukan hanya kelompok Duan Lingtian yang terdiri dari 4 orang, bahkan para pemuda lainnya sedang menonton lekat-lekat penampilan Yu Xiang, sangat takut bahwa mereka akan melewatkan adegan yang brilian. Saat angin bertiup melewati tubuh telanjang Yu Xiang setiap beberapa langkah dia berlari, wajahnya akan menjadi lebih suram.
Matanya bahkan memancarkan kebencian dan niat membunuh yang pekat. Duan Lingtian, aku bersumpah untuk tidak pernah berhenti sampai aku membalas dendam. Ah! Yu Xiang tiba-tiba melolong setelah dia berlari setengah jarak. Suara mendesing. Kakinya bergerak saat dia mengeksekusi teknik gerakannya, dengan cepat menyelesaikan putaran yang tersisa. Saudara Xiang, Yu Xiao melewati satu set pakaian tepat pada saat yang tepat. Setelah mengenakan pakaiannya, Yu Xiang menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di sudut. Dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya di depan siapapun. Meng Kuan tertawa ketika dia berkata, "Haha, memuaskan." Xiao Yu mulai tertawa juga. Mata Luo Cheng berkedip dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia memperhatikan bahwa jejak kegembiraan tiba-tiba muncul di hatinya. Duan Lingtian tersenyum sambil berkata, "Oke, cepat makan, jangan sampai gosong." Sementara itu, selain anggota klan Yu, semua pemuda lain dari perkemahan jenius berbisik di antara mereka sendiri. Topik diskusi mereka justru Yu Xiang, yang baru saja berlari 10 putaran telanjang bulat. Para pemuda dari pasukan 3 saat ini memiliki ekspresi puas dan senang. Itu Yu Xiang bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan meminjamkan apinya ke pasukan 3 kita. Mengapa kita perlu meminjam api darinya? Dengan metode bor kayu Duan Lingtian untuk membuat api, bahkan jika kita tidak memilikinya, piston api, kita dapat dengan mudah menyalakan api. Ya, Duan Lingtian benar-benar terlalu luar biasa sampai-sampai dia bisa membuat metode seperti itu. Saya benar-benar tidak percaya bahwa Duan Lingtian baru berusia 16 tahun. Ketika saya seusianya, saya bahkan belum melangkah ke tahap pembentukan inti, apalagi menjadi seperti dia, mampu melakukan begitu banyak keterampilan yang berbeda. Itu Yu Xiang mungkin tidak memiliki wajah untuk bertemu siapapun lagi. Berbicara tentang itu, burungnya terlihat sangat kecil. Aku ingin tahu apakah itu bisa digunakan. Set, bicaralah lebih pelan. Bagaimanapun juga dia adalah anggota klan Yu kota kabupaten. Hati-hati, karena jika dia mengincarmu, maka kamu akan kesulitan. Ya, mari kita bicara dengan lembut. Sebenarnya saya pikir burungnya juga kecil, seperti tusuk gigi. Pada saat ini, para pemuda dari pasukan 3 tanpa henti memuji Duan Lingtian dan dengan kejam menginjak-injak Yu Xiang pada saat yang sama. Seolah-olah mereka benar-benar lupa bahwa beberapa saat yang lalu, mereka sangat tidak puas dengan Duan Lingtian dan bahkan berpikir untuk menurunkan harga diri mereka untuk meminjam piston api dari Yu Xiang. Dari jauh, Kapten Yangda menggerogoti daging panggangnya, tapi tatapannya tidak pernah lepas dari Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, pemuda ini terlalu ajaib. Dia benar-benar jenius di antara para jenius, dia bahkan bisa memikirkan cara untuk menyalakan api. Di antara 5 perwira, instruktur pasukan 3, Fan Jian, memiliki ekspresi terkejut di seluruh wajahnya yang masih belum pudar sampai sekarang. Dia benar-benar mengerti sekarang. Ternyata alasan Duan Lingtian meluangkan waktu untuk berjalan menuju pegunungan Downs Road hari ini dan tidak berjuang untuk piston api adalah karena dia sudah siap sejak lama. Dia benar-benar tidak membutuhkan piston api untuk menyalakan api. Dia sangat merasakan betapa menakutkannya pemuda ini. Di antara 4 perwira yang tersisa, 2 dari mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh seolah-olah masalah hari ini bukan kepentingan pribadi mereka. 2 perwira terakhir saling melirik sebelum tertawa tak berdaya. Mereka berdua adalah teman baik kakak laki-laki Yu Xiang, jadi mereka merasa sedikit bersalah di hati mereka karena mereka tidak dapat membantu Yu Xiang. Tapi tak lama, niat membunuh melintas di mata mereka. Bab 107, Antara Tidur dan Bangun. Penerjemah, Kurasi Tolansurator Editor. Kenyang. Duan Lingtian bersendawa dan kemudian membiarkan dirinya mengikuti gaya gravitasi dan berbaring telentang sebelum menyilangkan kaki dan melirik ke langit malam. Deretan bintang yang mempesona dan gemerlap melayang di langit. Luo Cheng, aku sudah menghabiskan 3 potong daging, tetapi kamu bahkan belum menghabiskan 1. Belajarlah dariku, beginilah seharusnya seorang pria. Meng Kuan mendengus. Xiao Yu tertawa ketika dia berkata, Meng Kuan, apa yang kamu lakukan adalah menelan tanpa menikmati apapun. Enyahlah, tidakkah kamu melihat Duan Lingtian makan lebih cepat dariku? Meng Kuan berkata, Meng Kuan, kamu bahkan menyeret namaku melalui lumpur dengan namamu. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemooh. Itu adalah kebiasaan dari masa lalunya yang menyebabkan dia makan begitu cepat, karena ketika dia menjadi tentara bayaran, terkadang dia bahkan tidak punya waktu untuk makan selama misi, dan dengan demikian dia hanya bisa menelan makanannya.
Dia beruntung karena kemampuan pencernaannya kuat sehingga tidak ada efek samping dari semua makan cepat saji. Di masa lalunya, dia mengolah bentuk dan kehendak tinju dan mengolah energi internalnya, sehingga organ-organ internalnya telah ditempa ke keadaan yang sangat tahan lama yang jauh dari apapun yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dalam kehidupan ini, tubuh kedagingan dan organ internalnya bahkan lebih kuat. Saat ini, tidak menyebutkan origin energi, hanya kekuatan tubuh kedagingannya yang sebanding dengan kekuatan 5 mamut kuno. Siapa lagi yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Kita tidak harus tidur di sini malam ini, kan? Luo Cheng sedikit khawatir. Jika kita bisa tidur di sini, itu sudah cukup. Yang kutakutkan adalah kita mungkin perlu tidur di dalam pegunungan Downs Road, kata Meng Kuan. F***K, Meng Kuan, lebih baik kamu berharap kamu tidak benar. Duan Lingtian baru saja duduk ketika dia melihat Kapten Yang Da dan 5 perwira lainnya berjalan dari jauh. Tatapan Yang Da menyapu semua pemuda perkemahan jenius yang hadir sebelum memerintahkan, bangun, lapor tugas. Seketika, para pemuda dibagi menjadi 5 regu dan mulai berbaris. Tiba-tiba, Yang Da mengerutkan kening saat dia melihat ke tempat yang jauh dan berteriak, Yu Xiang, apa yang masih kamu lakukan di sana? Laporkan tugas. Orang-orang dengan tanda lahir di pantat mereka benar-benar sesuatu, bahkan berani untuk tidak mendengarkan kapten. Meng Kuan menyeringai. Segera, selain anggota klan Yu, semua pemuda yang hadir tertawa terbahak-bahak. Jika kamu punya nyali, katakan itu sekali lagi. Sementara itu, Yu Xiang mengambil waktu dan berjalan mendekat. Dia tiba tepat pada waktunya untuk mendengar apa yang dikatakan Meng Kuan. Tatapannya menjadi dingin saat dia melihat Meng Kuan dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Meng Kuan mendengus dan mengabaikan Yu Xiang. Dia tidak berani bertindak terlalu jauh ketika dia memprovokasi Yu Xiang. Akhir-akhir ini orang-orang bahkan tidak diizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya, bukan rahasia lagi kalau kamu memiliki tanda lahir di bokongmu. Duan Lingtian memalsukan desahan saat dia berbicara. Hahaha. Seketika, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Para pemuda yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat adegan Yu Xiang berlari telanjang bulat di sekitar pintu masuk pegunungan. Duan Lingtian. Saat dia dengan marah menyebut nama Duan Lingtian, mata Yu Xiang memancarkan niat membunuh yang sepertinya mampu menelan orang. Cukup, wajah yang tenggelam saat dia menegur mereka. Jika kalian berdua ingin berdebat, kalian akan memiliki banyak peluang nanti. Sekarang, 5 regu anggota Genius Camp, ikuti instruktur kalian dan masuk jauh ke dalam pegunungan Downs Road. Jangan salahkan orang lain jika kalian bisa, jangan mengejar dan dicabik-cabik oleh binatang buas di jalan. 5 perwira bergerak segera setelah Yang Da selesai berbicara, berubah menjadi 5 hembusan angin yang bertiup ke pegunungan Downs Road. 5 regu pemuda buru-buru mengejar instruktur mereka, dan karena kelima instruktur sengaja menurunkan kecepatan mereka, para pemuda bisa mengejar. Jika tidak, hanya akan ada sedikit di antara para pemuda ini yang mampu mengikuti langkah mereka. Tak lama, kelompok itu mencapai pertigaan kedua di jalan. Pada saat ini, kelima regu telah dipisahkan. Duan Lingtian, Xiao Yu, Meng Kuan, dan Luo Cheng memimpin dan mengikuti tepat di belakang instruktur mereka, Fan Jian. Meng Kuan, kau kutukan. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Meng Kuan. Dia masih bisa mengingat apa yang Meng Kuan katakan sebelumnya, dan Meng Kuan benar-benar tepat sasaran. Hal-hal baik tidak terjadi, tetapi hal-hal buruk terjadi, kata Meng Kuan, dengan senyum pahit. Wajah Luo Cheng sedikit pucat saat dia berkata, dengan suara gemetar, tidak ada binatang buas yang akan menyelinap menyerang kita saat kita tidur, kan? Sampah, tentu saja mereka akan melakukannya, kata Meng Kuan dengan marah. Luo Cheng, kamu belum pernah tinggal di alam liar sebelumnya. Duan Lingtian bertanya sambil berlari seperti angin, napas dan ekspresinya tenang seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak pernah. Luo Cheng menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa anak laki-laki cantik sepertimu, yang menjalani kehidupan yang nyaman, datang ke perkemahan jenius. Meng Kuan sedikit bingung. Mendengar apa yang dikatakan Meng Kuan menyebabkan tubuh Luo Cheng gemetar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sambil memelototi Meng Kuan, aku bukan anak laki-laki yang cantik. Malah bikin ulah. Mau berantem sama aku? Meng Kuan menyeringai dan matanya memancarkan niat untuk berperang. Cukup, Meng Kuan,
Mengapa kamu tidak menyimpan kekuatanmu untuk menghadapi binatang buas yang ganas? Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian menatap Luo Cheng dalam-dalam. Dia memperhatikan itu sebelumnya, ketika Meng Kuan mengatakan bahwa Luo Cheng adalah anak laki-laki yang cantik. Luo Cheng, yang biasanya lemah lembut, sebenarnya memancarkan jejak niat membunuh dari matanya. Dia bisa menebak bahwa Luo Cheng ini adalah seseorang yang punya cerita. Tak lama kemudian, pasukan tiga akhirnya memasuki area bagian dalam pegunungan Downs Road setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan beberapa binatang buas yang lemah di sepanjang jalan. Binatang buas yang muncul di lingkungan mereka saat ini setidaknya sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat kedua. Di semak-semak di sekitarnya, sepasang mata yang berkedip-kedip dengan kilau hijau terlihat samar-samar, jelas ada serigala yang bersembunyi di dalamnya. Serigala-serigala ini bukanlah serigala liar biasa, karena masing-masing dari mereka adalah binatang buas yang tangguh. Malam ini, kita akan tidur di sini. Tatapan Fan Jian menyapu melewati semua pemuda di pasukan tiga saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Apa, tidur di sini? Apakah kamu bercanda? Seketika, ekspresi beberapa pemuda menjadi sedikit pucat. Luo Cheng adalah salah satunya. Salah satu pemuda menelan ludah sebelum bertanya, "Instruktur, Anda akan melindungi kami kan?" Untuk sesaat, sebagian besar pemuda memandang ke arah Fan Jian dengan tatapan penuh harapan. Fan Jian dengan dingin mendengus, "Kalian semua terlalu memikirkan hal-hal. Aku hanya bertugas memberimu perintah pelatihan. Bahkan jika seekor binatang buas menggigitmu sampai mati, aku tetap tidak akan ikut campur. Jangan lupa bahwa masuk perkemahan jenius berarti bahwa hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, dan ini hanya putaran pertama dan termudah dari kamp pelatihan." Mendengar apa yang dikatakan Fan Jian menyebabkan beberapa pemuda tidak dapat menahan ekspresi mereka menjadi pucat. Ada juga beberapa pemuda yang tidak gentar, karena mereka jelas pernah mengalami keadaan yang sama seperti Duan Lingtian, Xiao Yu, dan Meng Kuan. Tidur. Fan Jian menyapu pandangannya ke seluruh pemuda sebelum berbaring di lantai. Dia tertidur lelap dalam waktu singkat, hanya meninggalkan sekelompok pemuda yang saling memandang. Duan Lingtian adalah yang pertama berbaring di tempat. "Duan Lingtian, kita benar-benar akan tidur di sini." Kaki Luo Cheng masih gemetar. "Luo Cheng, jangan dan pergi tidur." Meng Kuan menguap sebelum berbaring juga. Xiao Yu mengikutinya. Para pemuda di pasukan tiga yang lebih berani semuanya mengikuti dan berbaring di tanah. Pada akhirnya, hanya 7 pemuda yang tetap berdiri, mereka tidak berani berbaring. "Luo Cheng, kamu tidak berencana berdiri sepanjang malam, kan?" Alis Duan Lingtian sedikit berkedut saat dia bertanya. Aku tidak berani tidur." Luo Chen tertawa pahit. "Kalau begitu kamu bisa berdiri sepanjang malam." Duan Lingtian menutup matanya dan tertidur. Ao. Jauh di malam hari, cahaya bulan menyinari tanah saat sekawanan serigala ganas menerkam ke arah sekelompok pemuda di pasukan tiga dari dalam semak-semak. Seketika, ketujuh pemuda yang belum tidur itu seolah menghadapi lawan yang tangguh. Beberapa pemuda yang belum sepenuhnya tertidur melompat dengan cepat sebelum memasuki pertempuran dengan sekawanan serigala yang ganas. Keributan itu semakin lama semakin keras. Bahkan Xiao Yu dan Meng Kuan terbangun untuk menghadapi serigala-serigala yang ganas itu. Ketika 30 lebih serigala ganas akhirnya terbunuh, sekelompok pemuda kelelahan, dan beberapa bahkan terluka. F***K, Duan Lingtian sebenarnya tidak bangun. Meng Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia menyadari bahwa Duan Lingtian masih terbaring di sana di tempat dan bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Instrukturnya juga tidak bangun. Banyak dari para pemuda tidak bisa berkata-kata. Bukankah kedua orang ini takut digigit sampai mati oleh serigala yang ganas? Saat fajar keesokan harinya, ketika cahaya fajar pertama menyelimuti daratan, Duan Lingtian terbangun dengan penuh semangat dan semangat. Melihat ketiga pemuda yang memiliki lingkaran hitam di sekitar mata mereka, Duan Lingtian sedikit terkejut. Xiao Yu, Meng Kuan, Luo Cheng memiliki lingkaran hitam bukanlah sesuatu yang aneh, tapi kalian berdua. Bukankah kalian berdua tidur tadi malam? Duan Lingtian, jika bukan karena kami bertiga membantu Anda menghadapi semua serigala ganas yang menerkam ke arah Anda akan mati tadi malam. Meng Kuan melotot saat dia dengan marah berkata, "Tapi kamu, bagaimanapun, tidur sepanjang jalan sampai fajar." Meng Kuan,
Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku akan mati jika kalian bertiga tidak membantuku menghadapi serigala-serigala ganas itu? Duan Lingtian menyeringai. Meng Kuan secara alami tidak percaya padanya. Kamu yang tidak tahu berterima kasih. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan sesuatu, Meng Kuan akan benar-benar berpikir bahwa dia mendapat untung dengan mengorbankan mereka. Meng Kuan, jika aku tidak salah, ada total 3 sekawanan serigala liar yang menyerang kita tadi malam. Di antara mereka, ada total 9 serigala ganas yang menerkam ke arahku, dan kamu menangkis 3 dari mereka, Xiao Yu menangkis 5 dari mereka, dan Luo Cheng hanya menangkis 1, benarkah? Kamu, Meng Kuan benar-benar tercengang. Apakah kamu tidak tidur? Bagaimana kamu tahu? Jika saya tidak salah, Duan Lingtian berada dalam keadaan antara tidur dan bangun sepanjang malam, tapi, menurut pengetahuan saya, selain perwira pasukan yang telah berperang selama bertahun-tahun, dan pembunuh yang tinggal di tepi pedang, hanya seniman bela diri Origin Core dan di atasnya yang mampu mencapai prestasi ini. Xiao Yu melirik Duan Lingtian dalam-dalam, karena dia merasa semakin sulit untuk melihat Duan Lingtian. Aneh, Meng Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tatapan Luo Cheng menatap Duan Lingtian dengan sedikit kekaguman. Instruktur, apakah Anda memiliki pil cedera emas kelas 7? Dia tidak bisa bertahan lebih lama, dia sudah mengonsumsi 2 pil cedera emas kelas 8 berturut-turut, tetapi masih sulit untuk menekan luka-lukanya. Tiba-tiba, seorang pemuda dengan mata merah menatap Fan Jian, yang baru saja bangun. Pil cedera emas kelas 7. Bagaimana mungkin aku bisa memilikinya? Fan Jian mengerutkan kening dan dengan dingin menyapu pandangannya pada pemuda yang terbaring di sana di tanah di ambang kematian. Nasib memutuskan siapa yang hidup dan mati. Babak penyisihan pertama dari pelatihan baru saja dimulai. Tak lama, pemuda itu meninggal. Untuk sesaat, pemandangan itu dipenuhi dengan suasana berkabung. Pada hari kedua pelatihan selama 3 bulan, seseorang sudah meninggal. Saat ini, selain Duan Lingtian dan Xiao Yu, yang masih bisa menjaga ketenangan mereka, para pemuda lain dalam pasukan 3 kurang lebih memiliki rasa takut yang berkepanjangan. Tepat pada saat ini, Fan Jian berteriak, "Kumpulkan!" Dengan suara rendah. Setelah anggota pasukan 3 berbaris, Fan Jian memberi perintah untuk pelatihan. Sebelum senja malam ini, apapun metode yang kalian gunakan, saya harap kalian semua bisa berburu Cloud Leopard. Mereka yang tidak bisa menyelesaikan misi akan dibuang ke tempat berkumpulnya binatang buas yang berada di tingkat keempat dari tahap pembentukan inti atau lebih tinggi. Bab 108, Keserakahan. Penerjemah, Kurasi Tolansurator Editor. Suara Fan Jian dipenuhi dengan jejak tanpa ampun. Cloud Leopard, binatang buas formasi inti tingkat ketiga. Ekspresi beberapa pemuda di pasukan 3 menjadi muram. Para pemuda ini semuanya hanyalah seniman bela diri formasi inti tingkat kedua. Tepat pada saat ini, 4 sosok telah pergi pada saat pertama, menarik perhatian para pemuda yang tersisa. Ini kelompok Duan Lingtian. Luo Cheng itu benar-benar beruntung. Sekarang dia menjadi teman Duan Lingtian. Misi ini akan sangat sederhana baginya dengan bantuan Duan Lingtian. Cukup, tidak ada gunanya menyebutkan ini, mari kita bahas bagaimana kita akan bekerja sama. Sementara kelompok pemuda dari pasukan 3 masih dalam diskusi, kelompok 4 Duan Lingtian telah masuk jauh ke dalam area bagian dalam pegunungan Downs Road. Luo Cheng, keberuntunganmu tidak buruk karena kamu bisa mengandalkan Duan Lingtian bersama kami. Meng Kuan menepuk bahu Luo Cheng sambil tersenyum. Luo Cheng tidak memperhatikan Meng Kuan dan malah melihat ke arah Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Duan Lingtian, jika kita bertemu Cloud Leopard, saya harap Anda tidak segera membantu saya ingin mencoba sendiri, dan saya hanya ingin Anda membantu saya hanya jika saya menghadapi bahaya. Apakah tidak apa-apa? Duan Lingtian melirik Luo Cheng dengan sedikit terkejut sebelum mengangguk. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa Luo Cheng yang biasanya seperti seorang gadis akan memiliki sisi yang teguh dan tegas. Luo Cheng, kamu benar-benar meminta masalah tambahan. Dengan Duan Lingtian di sini, kami benar-benar tidak perlu melakukan apapun. Meng Kuan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Duan Lingtian tiba-tiba tertawa dan berkata, Meng Kuan, hanya berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu akan berburu Cloud Panthermu sendiri, atau kamu dapat meminta Xiao Yu untuk membantumu, karena aku tidak akan melakukannya. F***K, Duan Lingtian, lelucon itu sama sekali tidak lucu. Meng Kuan tercengang. Setelah mengatakan itu,
dia melihat ke arah Xiao Yu hanya untuk melihat Xiao Yu memalingkan kepalanya, bertingkah seolah dia tidak memperhatikan tatapannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Duan Lingtian. Tiba-tiba, Xiao Yu melihat ke arah Duan Lingtian dan bertanya, bagaimana kamu mencapai keadaan antara tidur dan bangun? 1. Kamu bukan seorang prajurit yang mengalami ratusan pertempuran dan terbiasa berkemah di luar. 2. Kamu bukan prajurit, seorang pembunuh. 3. Kamu bukan pembangkit tenaga listrik Origin Core Stage. Apakah kamu memiliki semacam teknik rahasia? Jelas, Xiao Yu tertarik dengan metode Duan Lingtian untuk mencapai keadaan antara tidur dan bangun. Sejauh yang bisa dia tebak, Duan Lingtian pasti memiliki semacam teknik rahasia. Tidak peduli apakah itu ritme pernapasan saat berlari, atau pengeboran kayu untuk membuat api, itu semua adalah hal yang membuatnya menyadari betapa ajaibnya Duan Lingtian. Xiao Yu, kali ini aku khawatir aku harus mengecewakanmu, aku benar-benar tidak memiliki teknik rahasia untuk ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Mengalami ratusan pertempuran dan terbiasa berkemah di luar. Bukankah ini menggambarkan kehidupan sebelumnya sebagai tentara bayaran? Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman ini, mengandalkan jiwanya, yang sebanding dengan jiwa seniman bela diri Origin Core, dia akan mampu melakukan banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh seniman bela diri Origin Core, termasuk cara memasuki keadaan antara tidur dan bangun. Kalau begitu, lain kali aku tidur, aku harus merepotkanmu untuk menjagaku. Ingatlah untuk membangunkanku ketika binatang buas menyerang, akhirnya aku bisa tidur nyenyak malam ini. Mata Xiao Yu bersinar dengan senyum licik. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Mata Meng Kuan bersinar. Aku juga menginginkannya, kata Luo Cheng malu-malu. Ingin adikmu. Jika kamu menginginkannya, tanyakan pada Meng Kuan. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut saat dia memelototi Luo Cheng. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidak berayun seperti itu? Dalam waktu singkat, kelompok 4 Duan Lingtian bertemu dengan Cloud Leopard pertama mereka, yang ditangani oleh Luo Cheng. Meskipun keterampilan bela diri Luo Cheng semuanya dikultivasikan ke tingkat yang baik, bagaimanapun juga, dia hanyalah seniman bela diri formasi inti tingkat kedua, dan dengan demikian dia dengan cepat dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan oleh Cloud Panther. Suara mendesing. Sosok Xiao Yu tersentak dan hendak berkedip untuk membantu Luo Cheng. Tepuk. Duan Lingtian menggerakkan tangannya untuk menekan bahu Xiao Yu dan dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Belum. Xiao Yu menatap Luo Cheng dengan ekspresi tidak yakin. Tak lama kemudian, Xiao Yu sepertinya menyadari sesuatu, dan sudut mulutnya tersenyum. Mati. Tepat pada saat ini, Luo Cheng meraung, dan energi asal di tinjunya meledak. Di atasnya, selain 3 siluet mamut kuno, satu lagi siluet mamut kuno muncul. Kekuatan 4 mamut kuno, tingkat ketiga dari tahap pembentukan inti. Bang! Luo Cheng menghancurkan tengkorak Cloud Leopard dengan satu pukulan, lalu Cloud Leopard berjuang beberapa saat sebelum jatuh ke tanah. Huf-hufet! Luo Cheng menekuk pinggangnya saat dia menghela nafas berat. Senyum muncul di wajahnya ketika dia menatap mayat Cloud Leopard. Apa-apaan? Meng Kuan tercengang. Luo Cheng menerobos ke tingkat ketiga tahap pembentukan inti juga berarti bahwa di antara kelompok mereka berempat, dia adalah pengumpan terbawah. Meng Kuan, bukankah kamu bilang ingin bertanding beberapa ronde denganku? Luo Cheng melihat ke arah Meng Kuan dan menyeringai. Persetan, Meng Kuan memelototi Luo Cheng. Luo Cheng, jangan terlalu berpuas diri, begitu aku menembus ke tingkat ketiga tahap pembentukan inti, aku pasti akan mengalahkanmu sampai menjadi bubur. Yang beruntung, mampu menerobos begitu saja. Meng Kuan merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Meng Kuan, kenapa aku tidak membantumu menangani Cloud Leopardmu? Aku tidak akan menyusahkanmu untuk melakukan apapun. Mata Xiao Yu menyipit saat dia tersenyum. Tidak, aku masih harus mengandalkannya untuk membantuku menerobos. Meng Kuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Sejauh yang dia ketahui, karena Luo Cheng bisa menerobos saat melawan Cloud Leopard, dia juga bisa. Namun, dia pasti akan kecewa. Pada akhirnya, Xiao Yu masih membantunya, dan baru pada saat itulah dia berhasil membunuh Cloud Leopard. Kelompok 4 Duan Lingtian menghabiskan sepanjang pagi mencari 4 macan tutul awan mereka. Ini sudah siang, ayo berburu binatang buas untuk makan siang. Setelah menyelesaikan misi, suasana hati Meng Kuan sangat gembira. Duan Lingtian dan dua lainnya setuju dengan sarannya. Mengaum, mengaum.
Tiba-tiba, gelombang raungan memekakkan telinga terdengar dari jauh. Raungan ini disertai dengan gempa bumi. Sepertinya beberapa binatang buas tahu bahwa kita lapar dan memutuskan untuk mengirim diri mereka sendiri. Meng Kuan menggosok kedua telapak tangannya saat dia menunggu mangsanya tiba. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah suram. Duan Lingtian dan dua lainnya dari kelompok mereka juga memiliki ekspresi muram. Harimau terik, binatang buas tahap pembentukan inti tingkat 4. Ya dewa, ada 7, Luo Cheng mengembuskan napas dari udara dingin. Kalian semua, ambil Cloud Leopard dan pergi dulu, kata Duan Lingtian dengan tegas. Bagaimana denganmu? Ekspresi Meng Kuan berubah. Aku akan memancing mereka pergi. Jika tidak, begitu mereka menerkam kita bersama, aku tidak akan bisa menjaga kalian semua. Cepat pergi, Duan Lingtian berkata, dengan ekspresi serius. Bagaimana mungkin binatang buas tahap pembentukan inti tingkat keempat muncul di sini? Mata Xiao Yu berkedip dengan ekspresi sedikit bingung. Ini bukan waktunya untuk membicarakan ini, cepatlah pergi, desak Duan Lingtian sekali lagi. Duan Lingtian, hati-hati. Ayo pergi. Xiao Yu mengangguk saat dia menyadari beratnya masalah ini. Dia kemudian menerima Cloud Leopard yang diberikan Duan Lingtian kepadanya sebelum memberi isyarat kepada Meng Kuan dan Luo Cheng untuk mengikutinya dan pergi. Jika dia tetap tinggal, dia hanya akan menjadi beban. Duan Lingtian, kami akan menunggumu kembali. Meng Kuan dan Luo Cheng melirik sosok Duan Lingtian sebelum mengertakkan gigi dan mengikuti Xiao Yu untuk pergi. Sepertinya aku harus keluar semua hari ini. Mata Duan Lingtian terfokus saat dia melihat 7 harimau besar yang tubuhnya tampak terbakar dan diam-diam menunggu kedatangan mereka. Jika dia adalah seniman bela diri formasi inti tingkat keempat biasa, dia hanya akan mampu memancing macan panas. Tapi dia tidak. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, seluruh kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat kelima. Harimau terik adalah binatang buas tahap pembentukan inti tingkat keempat dengan tubuh bulu merah tua. Ketika bergerak, itu tampak seperti bola api yang menyala-nyala, dan begitulah namanya. 7 macan panas tiba tidak jauh dari Duan Lingtian dalam sekejap mata sebelum melolong dan menerkam ke arahnya. Suara ledakan udara bisa terdengar saat ketujuh macan pembakaran mendekat dengan penuh amarah. Di atas mereka, masing-masing muncul 6 siluet mamut kuno. Sebanyak 42 siluet mamut kuno melesat maju. Ayo, mata Duan Lingtian memancarkan cahaya terang saat senyum gembira muncul di wajahnya. Sejak dia mendapatkan kekuatan 7 mamut kuno, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya sepuasnya. Hari ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan baginya. Teknik gerakan ular roh. Meskipun dia hanya menggunakan teknik gerakan peringkat mendalam tingkat tinggi di tahap penguasaan, mengandalkan kekuatan mamut ekstra kuno dibandingkan dengan macan panas ini memungkinkan kecepatan Duan Lingtian untuk sepenuhnya mengatasi macan panas. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi ular roh saat dia melewati salah satu macan panas yang mendekat dan muncul di punggungnya sebelum duduk di atasnya. Mengaum, harimau terik sangat marah saat mengguncang tubuhnya, mencoba membuang Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian mengangkangi dirinya ke punggung harimau terik dan stabil seperti gunung, tidak bergerak 1 inci pun. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak ingin membiarkanku turun, aku akan segera turun sendiri. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin dan tangannya menekan gagang pedang di pinggangnya, menarik pedang fleksibel valet myrtle miliknya. Suara mendesing, pedangnya melesat keluar, meledak dengan seluruh kekuatan 7 mamut kuno. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, pedang langsung menusuk ke kepala besar harimau terik. Puci, darah berceceran di mana-mana. Mengaum, harimau terik mengeluarkan geraman sedih dan melengking sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Suara mendesing. Duan Lingtian menggunakan bagian belakang macan pembakaran sebagai titik loncatan dan melompat ke punggung 6 harimau pembakaran lainnya, mengandalkan kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa untuk membunuh macan pembakaran satu persatu. 7 harimau terik semuanya jatuh ke pedangnya. Dentang, Duan Lingtian menghela nafas lega saat dia menyarungkan pedang fleksibel valet myrtle di tangannya. Tatapan Duan Lingtian berkedip dan kemudian pedang fleksibel valet myrtle sekali lagi ditarik. Dia dengan paksa merobek kulit dan bulu harimau terik, serta beberapa bagian tubuh mereka, dan kemudian menyimpan semuanya di dalam cincin tata ruangnya. Saat ini, cincin tata ruang di tangan Duan Lingtian adalah cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte muda sekte tanpa batas.
Cincin tata ruang ini jauh lebih baik daripada cincin tata ruang yang ia peroleh dari tetua tertinggi klan He klan kota Aqua Mist, He Zudao, karena ruangnya beberapa kali lebih besar. Itu adalah cincin tata ruang yang merupakan senjata roh kelas 6. Adapun cincin spasial He Zudao, dia telah menyerahkannya kepada KR. Lagi pula, selama dia pergi, KR perlu menggantikannya dan melanjutkan kolaborasi cairan penempat tubuh 6 harta karun dengan Tang Yin, dan dengan demikian akan lebih mudah baginya untuk menyingkirkan perak jika dia memiliki cincin tata ruang. Anggap dirimu tidak beruntung. Duan Lingtian melihat untuk terakhir kalinya pada tubuh ketujuh macan panas yang dimutilasi dengan buruk sebelum bersiap untuk kembali. Cincin spasial. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ekspresi Duan Lingtian langsung berubah. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari sisi lain bukit terdekat dan turun di depan Duan Lingtian. Itu dia, ekspresi Duan Lingtian tenggelam. Orang yang saat ini berdiri di depannya tidak lain adalah salah satu dari dua perwira yang berbicara mewakili Yu Xiang setelah dia kalah berjudi kemarin. Tapi kenapa dia bisa ada di sini? Pada saat ini, mata Centurion berkedip dengan kecemerlangan serakah, menyebabkan Duan Lingtian merasa bahwa pergantian peristiwa ini jauh dari baik. Bab 109, Bertransaksi dengan Rugi. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor. Perwira, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia bertanya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Tatapan Centurion itu sedikit dingin saat dia menjawab secara retoris. Mungkinkah ketujuh macan panas itu ditarik ke sini oleh Centurion? Pupil Duan Lingtian mengerut. Biasanya, tidak mungkin binatang buas pada atau di atas tingkat keempat tahap pembentukan inti muncul di area tempat dia berada saat ini. Bahkan jika satu benar-benar muncul, itu paling banyak satu atau dua binatang buas. Tapi sebelumnya, ada 7 macan panas di tingkat keempat tahap pembentukan inti, dan mereka muncul bersama. Dikombinasikan dengan penampilan Centurion yang tepat waktu, sangat sulit baginya untuk tidak menghubungkan kedua hal itu bersama-sama. Kamu sangat cerdas. Perwira itu memandang Duan Lingtian. Saya awalnya berpikir bahwa 7 macan panas akan cukup untuk mencabik-cabik Anda, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda selama tes Genius Camp. Anda sebenarnya adalah seniman bela diri formasi inti tingkat kelima. Seniman bela diri formasi inti tingkat kelima. Itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi jika Anda menambahkan fakta bahwa orang dengan tingkat kultivasi ini adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 17 tahun, maka itu akan menakutkan. Seorang seniman bela diri formasi inti tingkat kelima yang bahkan belum berusia 17 tahun, belum pernah ada monster seperti itu di sepanjang sejarah Kerajaan Langit Merah selama ratusan tahun. Centurion, Sir, saya rasa tidak ada keluhan di antara kita, tapi saya bertanya-tanya mengapa Anda ingin menyakiti saya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan matanya berkedip. Meskipun dia sudah menebak di dalam hatinya, dia masih ingin memastikannya. Haha, Duan Lingtian, jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, maka salahkan diri Anda sendiri karena gagal menahan diri. Jika bukan karena Anda mengurung Yu Hong kehilangan posisinya sebagai Centurion, Yu Hong tidak akan mengincar Anda, dan dia tidak akan mempercayakanku untuk menjagamu selama pelatihan Genius Camp. Sejauh menyangkut Centurion, Duan Lingtian sudah mati, dan karena itu dia tidak ragu sedikitpun. Yu Hong, mata Duan Lingtian menjadi dingin. Jadi itu benar-benar dia, kakak Yu Xiang, Yu Hong. Tak perlu dikatakan, bakat alamimu benar-benar mengejutkanku. Mungkin jika kamu diberi waktu 2 tahun lagi, bahkan aku tidak akan cocok untukmu. Tapi sayangnya, kamu akan kehilangan nyawamu di sini hari ini. Mata Centurion berkelebat dengan niat membunuh. Origin energi menyelimuti kedua tangannya dan kemudian 11 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk di atasnya, cara mereka yang mengesankan menembus langit. Perwira ini adalah seniman bela diri formasi inti tingkat ke-8. Tunggu, tatapan Duan Lingtian berkedip saat dia berteriak dengan suara rendah. Apa? Kamu punya kata-kata sekarat? Centurion bertanya dengan acuh tak acuh. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberimu 1 juta perak. Bagaimana? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia perlahan bertanya. 1 juta perak, tak perlu dikatakan, itu sangat menarik, namun, jika saya tidak salah, 1 juta perak yang Anda bicarakan disimpan di dalam cincin tata ruang Anda, kan? Selama saya membunuh Anda, semua yang ada di dalam cincin tata ruang Anda akan menjadi milikku, termasuk perak itu.
Senyum muncul di wajah Centurion, seolah-olah cincin tata ruang Duan Lingtian sudah ada di dalam sakunya. Awalnya aku hanya membantu Yu Hong dengan mendorong ketujuh macan pembakaran itu ke sini untuk membiarkan mereka membunuhmu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dan akan mampu menghadapi ketujuh macan pembakaran itu, dan yang lebih tak terduga adalah kamu benar-benar memiliki barang berharga seperti cincin tata ruang. Saat dia selesai berbicara, wajah Centurion ditutupi dengan niat membunuh. Sejauh yang dia ketahui, selama dia membunuh Duan Lingtian, semua yang dimiliki Duan Lingtian akan menjadi miliknya. Jadi kamu serakah, kan? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Terus, perwira itu mencibir, aku tidak merasa ingin membuang nafasku untukmu lagi, aku akan membunuhmu sekarang dan mengambil cincin tata ruangmu. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat membunuhku? Duan Lingtian mulai tertawa. Mendengar apa yang dia katakan, hati Centurion tersentak, dan dia mulai memeriksa sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah, dia mencibir dan berkata, Duan Lingtian, potong omong kosongnya. Kamu pasti akan mati hari ini, kecuali kamu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatanku, namun, itu tidak mungkin. Centurion bergerak begitu dia selesai berbicara. Suara mendesing, sosoknya menyeret serangkaian gambar setelah terbang keluar dan melintas lurus ke arah Duan Lingtian. Di atasnya, 11 siluet mamut kuno melesat seperti angin. Mata Duan Lingtian menjadi dingin saat dia bergerak untuk mencegat. Teknik gerakan ular roh. Tubuhnya bergerak seolah-olah telah berubah menjadi ular roh yang gesit dan lincah. Seni menggambar pedang. Cahaya pedang ungu itu seperti lidah ular berbisa saat melintas ke arah Centurion yang mendekat dengan mengancam. Seketika, 8 siluet mamut kuno muncul di atas Duan Lingtian. Kamu sebenarnya masih menyembunyikan beberapa kekuatan. Sosok Centurion tersentak dan dia dengan mudah menghindari serangan pedang Duan Lingtian sebelum berkedip ke samping dan menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Kekuatan 8 mamut purba, ini adalah simbol seniman bela diri formasi inti tingkat ke-6. Ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, tatapannya jatuh pada pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian dan dia berseru, senjata roh. Kamu benar-benar memiliki senjata roh. Itu bisa memberimu kekuatan ekstra yang sangat besar, artinya memang seharusnya begitu. Senjata roh kelas 8, kan? Kecemerlangan serakah di mata Centurion tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan memberinya begitu banyak kejutan menyenangkan. Pertama itu adalah cincin tata ruang, sekarang itu adalah senjata roh kelas 8. Jika dia bisa mendapatkan senjata roh kelas 8, bahkan seniman bela diri formasi inti tingkat 9 tidak akan menjadi lawannya. Duan Lingtian ini sebenarnya adalah harta karun. Tatapanmu tidak buruk. Duan Lingtian mencibir. Duan Lingtian, kekuatanmu sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat ke-6 dengan mengandalkan senjata roh itu, tapi di depanku, itu tidak cukup. Mati. Tubuh Centurion tersentak sebelum dia mulai bergerak sekali lagi. Dia ingin membunuh Duan Lingtian dan merebut semua yang dimiliki Duan Lingtian. Bang! Centurion menyerang dengan kecepatan kilat saat dia melakukan serangan telapak tangan ke arah Duan Lingtian. Hembusan angin dari serangan telapak tangan menyebabkan pakaian ungu Duan Lingtian berkibar. Betulkah? Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian. Dalam sekejap mata, energi asalnya mengalir ke bilah pedang fleksibel Valet Myrtle, mengaktifkan prasasti bulan sabit darah di dalam. Oh! Sebuah bulan sabit merah-merah mengiringi pedang fleksibel Valet Myrtle milik Duan Lingtian saat itu melintas dengan kecepatan seperti kilat. Sepertinya itu memiliki mata, yang secara akurat mencegat serangan telapak tangan Centurion. Darah segar berceceran di udara saat telapak tangan Centurion terbelah dua oleh bulan sabit. Ah! Teriakan Centurion melengking dan sedih terdengar sebelum tiba-tiba berhenti dalam sekejap mata. Itu berhenti karena setelah bulan sabit memotong tangannya menjadi dua, momentumnya tidak melambat sedikit pun karena langsung menembus dadanya. Teknik gerakan ular roh. Tubuh Duan Lingtian melintas saat dia menghindari tubuh Centurion, yang terbang dari inersia. Mata Centurion terbuka lebar saat dia terbang bersama dengan kekuatan momentum, dan matanya berkedip-kedip dengan kilau ketidakpercayaan. Mungkin, bahkan sampai mati, dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Lingtian sebenarnya masih memiliki gerakan yang menakutkan. Bang! Darah mengalir kemana-mana saat mayat Centurion jatuh ke tanah. Huff! Saya cukup baik untuk memberi Anda 1 juta perak,
Tetapi Anda tidak menginginkannya, Anda benar-benar berpikir saya takut pada Anda. Jika bukan karena saya yang tidak ingin menyia-nyiakan prasasti bulan sabit darah, saya tidak akan, aku telah menyia-nyiakan nafasku untukmu. Duan Lingtian dengan dingin menyapu mayat centurion dengan tatapannya sebelum mencari di tubuhnya, hanya untuk menemukan beberapa ribu perak. Apa yang miskin? Duan Lingtian mengejek sebelum menempatkan perak di cincin tata ruangnya. Gumpalan Pilfire menyala di telapak tangannya sebelum dia melemparkannya ke mayat centurion. Mendesis. Mayat centurion dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. Bahkan tidak sedikit pun yang tersisa. Hanya ada cukup bahan di cincin tata ruang saya untuk menuliskan 2 prasasti bulan sabit darah lagi. Saya tidak berpikir bahwa seorang perwira yang buruk akan menyia-nyiakan salah satu prasasti bulan sabit darah saya. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya menyebabkan dia merasa kesal. Dia memikirkannya seperti ini, bahan untuk menuliskan prasasti bulan sabit darah bernilai setidaknya 500.000 perak, tetapi dia hanya memperoleh beberapa ribu perak dari membunuh perwira itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan transaksi yang dilakukan dengan kerugian. Dengan keadaannya saat ini, bahkan jika dia mendapatkan lebih banyak perak, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk menuliskan prasasti bulan sabit darah. Saat ini, ia hanya memiliki prasasti bulan sabit darah dalam jumlah terbatas. Ini juga alasan mengapa dia lebih suka memberikan centurion 1 juta perak daripada menyia-nyiakan prasasti bulan sabit darah untuknya. Sudahlah, aku akan membiarkan alam mengambil jalannya. Aku akan menggoreskan prasasti bulan sabit darah lain pada pedang fleksibel Valet Myrtleku sebelum aku kembali. Apa yang dilakukan sudah selesai, jadi Duan Lingtian tidak terus memikirkannya. Duan Lingtian berjalan ke depan dalam jarak pendek dan menemukan area terpencil sebelum duduk bersila. Dia kemudian menarik beberapa bahan dan mulai menuliskan prasasti bulan sabit darah. Saat matahari terbenam di barat dan senja menyelimuti daratan. Di area peristirahatan pasukan 3 perkemahan jenius. Mengapa Duan Lingtian belum kembali? Setelah menunggu setengah hari tanpa kabar, ekspresi Xiao Yu sedikit jelek. Ya, sudah lama sekali. Secara logika, dia seharusnya sudah menarik macan panas itu dan kembali sekarang. Meng Kuan mengerutkan kening dan sangat bingung. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, kan? Luo Cheng memiliki ekspresi khawatir. Jangan jadi kutukan. Meng Kuan dan Xiao Yu sama-sama memelototi Luo Cheng. Namun, mata mereka masih memiliki kekhawatiran di dalam diri mereka. Jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian, mereka tidak akan bisa memaafkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, Duan Lingtian melakukan semuanya hanya untuk menyelamatkan mereka. Jika mereka tidak ada di sana, dengan kekuatan Duan Lingtian, ingin melarikan diri dari 7 macan panas itu bukanlah hal yang sulit. Tak lama, anggota pasukan 3 lainnya telah kembali. Dengan 15 pemuda bergandengan tangan, mereka berhasil berburu macan tutul awan dalam jumlah yang cukup untuk menyelesaikan misi mereka setelah menyapu pegunungan sepanjang hari. Apakah semua orang di sini? Ekspresi Fan Jian sedingin es. Di mana Duan Lingtian? Tatapan Fan Jian menyapu melewati 18 orang yang hadir sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya pada Meng Kuan, Xiao Yu, dan Luo Cheng. Instruktur, kami menemukan 7 macan pembakaran saat berburu macan tutul awan dengan Duan Lingtian. Dia meminta kami untuk membawa macan tutul awan terlebih dahulu sementara dia menarik 7 macan pembakaran itu, kata Luo Cheng perlahan. Harimau terik, pupil Fan Jian mengerut. Kalian semua benar-benar terlalu berani, benar-benar berani pergi begitu jauh ke dalam pegunungan Downs Road. Kami tidak masuk jauh ke dalam pegunungan, kami hanya pergi di sekitar area yang dijelajahi binatang buas di tingkat ketiga tahap formasi inti. Siapa yang tahu bahwa 7 macan panas akan muncul secara tiba-tiba? Xiao Yu mengerutkan kening. Mustahil, Fan Jian berkata dengan pasti. Harimau terik memiliki rasa wilayah yang sangat kuat dan tidak akan mudah meninggalkannya. Mungkin seseorang mengganggu macan panas. Ekspresi Meng Kuan tidak sedap dipandang saat dia menyuarakan tebakannya. Cukup. Karena Cloud Leopard Duan Lingtian ada di sini, itu dianggap telah menyelesaikan misi. Malam ini, Cloud Leopard ini akan menjadi makananmu. Setelah memberikan perintahnya, Fan Jian duduk di samping dan memanggang mangsanya sendiri. Xiao Yu, Meng Kuan, dan Luo Cheng belum makan sepanjang hari dan sudah lama lapar, tetapi pada saat ini, mereka tidak menggerakkan otot, karena mereka tidak memiliki makan. Dalam hati mereka,
yang bisa mereka pikirkan hanyalah keselamatan Duan Lingtian. Bab 110, Pasang Binatang. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor. Tidak jauh dari situ, para pemuda pasukan 3 berkumpul sambil membawa kayu bakar. Jika bukan karena Duan Lingtian, kita mungkin hanya akan makan daging mentah. Sayangnya, aku khawatir kemungkinannya melawannya kali ini. Harimau yang panas adalah binatang buas tahap pembentukan inti tingkat keempat, jadi salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Duan Lingtian. Beberapa pemuda tidak menganggap Duan Lingtian bisa kembali, mereka semua percaya bahwa Duan Lingtian dibunuh oleh macan panas. Kalian semua menggunakan metode menyalakan api yang diajarkan Duan Lingtian, namun kalian mengutuknya di belakang punggungnya. Tidakkah kalian semua takut disambar petir? Mendengar diskusi kelompok pemuda menyebabkan ekspresi Meng Kuan tenggelam, dan dia menegur mereka. Kami hanya berbicara tentang kebenaran. Untuk apa kamu menjadi begitu gelisah? Karena kamu sangat gelisah, mengapa kamu meninggalkan Duan Lingtian dan melarikan diri lebih awal hari ini? **C. Salah satu pemuda mencibir. Apa katamu? Mata Meng Kuan memerah saat dia tiba-tiba berdiri dan hendak pergi memberi pelajaran kepada pemuda itu. Hanya pada saat ini, Meng Kuan, apa yang kamu lakukan? Sangat gelisah. Hal pertama yang dilihat Duan Lingtian ketika dia kembali adalah adegan Meng Kuan marah padanya. Perasaan hangat mengalir di hatinya ketika dia melihat ini. Duan Lingtian, kamu kembali. Luo Cheng memiliki ekspresi bersemangat. Apa? Mungkinkah kamu berharap aku akan dimakan oleh macan pembakaran itu? Duan Lingtian bercanda. Tentu saja tidak. Luo Cheng buru-buru menggelengkan kepalanya. Selama kamu kembali, Xiao Yu menghela napas lega saat melihat kembalinya Duan Lingtian. Luo Cheng, ambil kayu kering. Xiao Yu, ayo bantu aku membersihkan macan tutul awan ini. Duan Lingtian, kau sudah sibuk seharian, jadi lebih banyak istirahat dan tunggu makanannya. Meng Kuan membagi pekerjaan. Kalau begitu aku akan benar-benar menikmati perlakuan khusus ini. Duan Lingtian tertawa. Seperti yang terjadi, Duan Lingtian kelelahan dari kekuatan spiritual yang dia keluarkan untuk menuliskan prasasti bulan sabit darah. Sekarang dia akhirnya bisa beristirahat. Dengan Xiao Yu dan yang lainnya sibuk bekerja sama, api unggun dengan cepat menyala dan aroma daging memenuhi udara. Meng Kuan memanggang daging saat dia bertanya, Duan Lingtian, apakah macan panas itu benar-benar sulit dihadapi? Memikirkan bahwa mereka benar-benar mengejarmu sepanjang sore dan membuatmu kelelahan sampai keadaan seperti itu. Xiao Yu dan Luo Cheng memandang Duan Lingtian dengan ekspresi penasaran juga. Duan Lingtian berbaring di lantai dan menutup matanya dengan nyaman sebelum menyilangkan kaki dan berbicara. Jangan ingatkan aku menarik macan pembakaran itu pergi tidak lama setelah kalian bertiga pergi, dan kebetulan hari itu adalah hari sialku. Arah yang aku arahkan untuk membawa macan pembakaran itu justru lebih jauh ke dalam pegunungan Downs Road, dan sebagai hasilnya, saya dikejar oleh Spiket Ming sepanjang sore. Saya hampir tidak bisa kembali. Dia secara alami tidak akan berbicara tentang kebenaran, dan dengan demikian dengan santai membuat alasan. Ming berduri. Ekspresi Xiao Yu dan yang lainnya sedikit pucat. Sekelompok pemuda di dekatnya menjadi berwajah pucat juga. Bahkan instruktur pasukan 3, Fan Jian, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. The Spiket Mong adalah binatang buas tahap pembentukan inti tingkat kelima, dan diuntungkan karena ukurannya yang kecil, menjadikannya salah satu binatang buas teratas di tingkat kelima tahap pembentukan inti. Terutama karena kecepatan Spiket Ming sangat cepat seperti sambaran petir. Bahkan sampai sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat kelima yang telah mengembangkan teknik gerakan peringkat mendalam tingkat tinggi ke tahap kesempurnaan. Kamu benar-benar bisa melarikan diri dari Spiket Ming. Meng Kuan dengan keras menelan ludahnya. Termasuk instruktur Fan Jian, masing-masing dari 15 pemuda yang hadir menajamkan telinga mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jelas, mereka semua ingin tahu bagaimana Duan Lingtian melarikan diri dari Spiket Ming. Sejauh yang mereka ketahui, ini benar-benar prestasi yang luar biasa. Bukankah Duan Lingtian seorang seniman bela diri formasi inti tingkat keempat? Keberuntunganku bagus. Kaki Spiket Ming itu terluka, jadi kecepatannya hanya sebanding dengan milikku. Jika bukan karena itu, hidupku mungkin akan dibuang di pegunungan Downs Road, kata Duan Lingtian, dengan ekspresi yang sepertinya menunjukkan bahwa dia memiliki ketakutan yang tersisa. Itu benar-benar keberuntungan. Kelompok 3 Xiao Yu menghela napas lega.
Mereka senang untuk Duan Lingtian. Jadi itulah yang terjadi. Mendengar ceritanya membuat para pemuda skuad 3 akhirnya mengerti dengan jelas. Seperti ini, semuanya bisa dijelaskan. Dibandingkan dengan ketenangan pasukan 3, pasukan 1 dalam kekacauan. Mengapa? Instruktur pasukan 1 telah menghilang ke udara. Di mana instrukturnya? Sekelompok pemuda saling memandang. Mungkinkah itu bagian dari pelatihan juga? Beberapa orang menebak. Suli, bagaimana menurutmu? Beberapa pemuda melihat ke arah pemuda berjubah merah yang berdiri di samping. Ekspresi Suli dingin saat dia memeluk pedangnya yang tersarung. Ketika dia mendengar apa yang ditanyakan sekelompok pemuda, dia dengan dingin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Sepertinya ini adalah salah satu rutinitas pelatihan Genius Camp. Hilangnya instruktur secara tiba-tiba berarti pelatihan kita telah resmi dimulai. Seorang pemuda berpakaian hijau dengan puas mengangkat kepalanya. Dia memberikan ekspresi yang mengatakan, aku sudah menebaknya sejak lama. Mengapa engkau berkata begitu? Para pemuda lainnya bingung. Apakah kamu tidak mengerti? Instruktur tidak hilang, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Dia sengaja meninggalkan kita sendirian untuk melihat apakah kita bisa hidup sendirian di alam liar. Pemuda berpakaian hijau berbicara dengan logika seolah-olah itu benar. Ceh, ini hanya tebakanmu. Beberapa pemuda mengabaikan tebakannya. Pemuda berpakaian hijau mendengus dan menjawab, Huff. Apa? Tidak setuju. Mungkinkah Anda berpikir bahwa seseorang sekuat instruktur kami akan hilang di daerah pegunungan Downs Road ini? Tidak mungkin instruktur hilang. Tepat pada saat ini, Suli berbicara. Para perwira tentara darah besi semuanya adalah seniman bela diri setidaknya tingkat ke-8 dari tahap pembentukan inti. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Suli? Jika kita tidak hilang, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri formasi inti tingkat 8 hilang? Sungguh lelucon. Pemuda berpakaian hijau itu tertawa puas. Sepertinya kepergian instruktur benar-benar bisa menjadi isi dari bagian selanjutnya dari pelatihan kita. Saya harap dia segera kembali. Saya merasa gugup ketika instruktur tidak ada di sini, kata salah satu pemuda dengan ekspresi sedikit takut. Sementara anggota pasukan 1 ketakutan, Duan Lingtian menelan potongan besar daging. Dia telah sepenuhnya mengesampingkan fakta bahwa dia telah membunuh instruktur pasukan 1. Dalam 2 bulan berikutnya, sekelompok pemuda di pasukan 3 harus menghadapi gelombang binatang buas setiap malam, dan pada siang hari, mereka akan pergi ke pegunungan untuk menyelesaikan misi mereka. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Hanya ada 3 hari tersisa di seluruh pelatihan 3 bulan. Saat ini, termasuk kelompok 4 Duan Lingtian, hanya ada 11 orang yang tersisa di pasukan 3. Hanya 1 orang lagi yang perlu dihilangkan. Kelompok 4 Duan Lingtian bergaul satu sama lain seperti biasanya. 7 pemuda lainnya, bagaimanapun, meskipun mereka masih bekerja sama satu sama lain, mereka sudah mulai curiga satu sama lain. Mereka semua tahu bahwa orang yang akan tersingkir selanjutnya pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Ini mungkin akan berubah menjadi situasi anjing makan anjing. Meng Kuan melirik 7 pemuda di dekatnya dan tertawa. Meng Kuan, kamu terdengar seperti sedikit menikmati kemalangan mereka. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tentu saja, begitu mereka melenyapkan salah satu dari mereka, kita akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini, kata Meng Kuan tanpa basa-basi. Tiba-tiba, ekspresi Duan Lingtian berubah muram. Jiwanya yang sangat kuat tampaknya secara samar-samar merasakan sesuatu. Xiao Yu mengerutkan kening juga. Intuisinya merasakan bahaya. Apa yang salah? Luo Cheng dan Meng Kuan menatap Duan Lingtian dengan penuh tanya. Bang, bang. Duan Lingtian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, karena pada saat berikutnya, tanah mulai bergetar. Getaran tanah disertai dengan raungan binatang aneh yang bergema dari jauh di dalam pegunungan Downs Road. Tak lama, sekelompok binatang buas muncul di depan mata semua orang. Tidak bagus, ini adalah gelombang binatang buas. Ekspresi Fan Jian terdistorsi, lalu tubuhnya keluar, berubah menjadi embusan angin yang keluar dari Downs Road Mountain Range. Saat dia melakukannya, dia meraung, lari. Bahkan instruktur telah melarikan diri, dan dengan demikian Duan Lingtian dan para pemuda lainnya secara alami tidak akan bermalas-malasan. Ayo pergi. Ekspresi Duan Lingtian terfokus, kemudian energi asalnya meledak dan kakinya bergerak seperti angin. Teknik gerakan ular roh. Duan Lingtian memimpin dan mengikuti di belakang Fan Jian. Namun,
Fan Jian berlari dengan kecepatan penuh dan dengan cepat meninggalkan Duan Lingtian jauh di belakang. Xiao Yu, Meng Kuan, dan Luo Cheng mengikuti di belakang Duan Lingtian dan melarikan diri dari pegunungan Downs Road dalam keadaan waspada. Mereka tidak terluka. Huf. Selain Duan Lingtian, yang masih tenang, dan Xiao Yu, yang napasnya sedikit tergesa-gesa, Meng Kuan dan Luo Cheng keduanya membungkuk saat mereka bernapas dengan keras dan berat. Untungnya, saya berhasil menembus ke tingkat ketiga tahap pembentukan inti setengah bulan yang lalu. Jika tidak, saya mungkin tidak akan bisa mempertahankan hidup saya. Mengingat adegan sebelumnya, Meng Kuan memiliki ketakutan yang tersisa. Sementara itu, 4 pemuda lain dari pasukan 3 tiba. Keempat pemuda itu semuanya memiliki sifat yang sama. Mereka semua adalah seniman bela diri formasi inti tingkat ketiga. Adapun 3 pemuda lainnya, mereka hanya seniman bela diri formasi inti tingkat kedua, dan mereka akan tetap berada di dalam pegunungan Downs Road selamanya. Hanya 8 pemuda yang tersisa dari 11 pemuda terakhir di pasukan 3. Jika kita lebih lambat, kita semua harus tetap di sana selamanya. Seharusnya, dalam pasang surut binatang buas ini, binatang buas yang memimpin serangan memiliki kekuatan yang relatif lebih rendah, sedangkan semua binatang buas yang tangguh mengikuti di belakang. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan keberadaan Origin Core Stage di antara mereka. Xiao Yu memiliki ekspresi ketakutan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, banyak sosok berlari keluar dari pegunungan Downs Road. 3 orang yang memimpin tepatnya adalah 3 perwira lainnya, dan sekelompok pemuda dalam keadaan menyesal mengikuti di belakang mereka. Yu Xiang dan Tianhu keduanya di antara kelompok pemuda. Tidak banyak pemuda yang tersisa di pasukan 2, pasukan 4, dan pasukan 5. Setiap regu hanya memiliki kurang dari 10 anggota yang selamat. Pasukan 5 adalah yang terburuk, karena hanya 4 anggota yang tersisa. Di mana pasukan 1? Setelah keempat perwira berkumpul, mereka menyadari bahwa tidak ada pergerakan apapun dari dalam pegunungan Downs Road untuk jangka waktu tertentu. Mereka saling memandang dengan penuh tanda tanya. Skuad 1, Duan Lingtian memiliki ekspresi aneh. Seluruh pasukan 1 tidak mungkin tetap berada di dalam pegunungan Downs Road, kan? Bukankah instruktur mereka hilang 3 bulan lalu? Di pegunungan Downs Road, di area istirahat pasukan 1. Menghadapi gelombang binatang buas yang mendekat. Tidak bagus. Ini adalah gelombang binatang buas. Ekspresi kelompok pemuda semuanya terdistorsi. Akhir dari ronde pertama pelatihan akan berakhir dalam 3 hari, tetapi memiliki gelombang binatang buas saat ini sedikit aneh. Mungkinkah instruktur yang menyembunyikan dirinya selama 3 bulan menarik gelombang binatang buas itu? Dan ingin kita melenyapkan 3 orang dari kelompok 13 kita yang tersisa. Mungkin, kalau begitu kita harus kabur atau tidak. Karena itu adalah gelombang binatang yang ditarik oleh instruktur, seharusnya tidak ada binatang buas yang tangguh. Kita bisa membunuh mereka semua. Ya, jika kita melarikan diri, maka kita mungkin akan tersingkir. Mengenakan biaya. Sekelompok pemuda dari pasukan 1 dipenuhi dengan keberanian saat mereka menyerang ke arah gelombang binatang buas yang mendekat dengan mengancam, dan pertempuran pun terjadi. Su Li juga memasuki medan pertempuran, membunuh seekor binatang buas dengan setiap serangan pedang dengan sangat mudah. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang aneh memasuki telinga Su Li, menyebabkan ekspresinya langsung berubah menjadi sangat suram. Suara mendesing. Su Li tidak berani ragu saat tubuhnya tersentak sebelum berkedip ke arah luar dari Downs Road Mountain Range. Pada saat yang sama, dia menarik napas dan memperingatkan. Cepat dan lari. Ini adalah singa guntur tahap pembentukan inti tingkat ke-7.